Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamil Jatnika dengan NIM 225076855 dari Prodi PGSD kelas D, PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pasundan. Di sini saya akan memaparkan panduan observasi yang digunakan untuk melaksanakan observasi pada peserta didik di sekolah tempat PPL. Adapun yang pertama, teori perkembangan peserta peserta didik. Aspek yang dikaji ada kondisi tubuh, motorik halus, motorik kasar. Untuk kondisi tubuh sendiri, indikatornya yakni memiliki anggota tubuh lengkap, tumbuh berkembang sesuai usia, mengalami pubertas. Selanjutnya, motorik halus, di mana indikatornya yang pertama mampu mengikat tali sepatu, yang kedua mampu menggunting benda sesuai pola, mampu berbicara dengan lancar, mampu memakai baju berkancing. Selanjutnya, untuk aspek yang dikaji motorik kasar, yang indikatornya mampu menendang bola, mampu menangkap benda, mampu mengendarai sepeda. Yang selanjutnya, teori motivasi belajar peserta didik. Aspek yang dikajinya yang pertama tekun, indikatornya aktif berdiskusi, selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Yang selanjutnya, aspek yang dikajinya yaitu ulet, di mana indikatornya tidak mudah putus asa, memiliki banyak gagasan. Aspek yang dikaji selanjutnya adalah adanya cita-cita, di mana indikatornya yakni peserta didik mempunyai cita-cita dan selalu memiliki sikap optimis dalam menghadapi segala sesuatu. Yang terakhir, aspek yang dikaji pada motivasi peserta didik adalah indikatornya eh, aspek yang dikajinya adalah mandiri, di mana indikatornya yakni mampu membuat catatan di buku tulis, mampu mengerjakan tugasnya sendiri, dan mampu mengetahui apa yang disukai. Yang ketiga, teori perkembangan psikososial, di mana aspek yang dikajinya yang pertama, inisiatif versus guilt, di mana indikator yang pertama adalah tidak takut salah, yang kedua mulai memahami haknya, yang ketiga, mampu berpikir kreatif. Aspek yang dikaji yang kedua yaitu industri versus inferiority. Indikatornya yakni mampu bersosialisasi dengan teman, bersikap kompetitif, mengetahui perasaannya. Aspek yang dikaji ketiga dari perkembangan psikososial ini yaitu identify versus role confusion. Indikatornya yakni berpendirian kuat, mengetahui identitas diri, dan adanya aktualisasi diri. Untuk teori keempat yaitu teori perkembangan emosional, di mana aspek yang dikajinya ada dua, yakni emosi positif dan emosi negatif. Untuk emosi positif, indikatornya adalah mampu menunjukkan rasa senang ketika belajar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menunjukkan rasa bersemangat, menunjukkan antusiasme belajar, mampu berkonsentrasi saat belajar. Untuk emosi negatif, indikatornya yakni mudah terpancing emosi, sering menjahili teman, mudah terdistraksi saat belajar, merusak barang, melanggar aturan. Yang selanjutnya, teori kelima yaitu teori kognitif, di mana ada 4 aspek yang dikaji, yaitu sensori motorik, praoperasional, kooperasional konkret, dan operasional formal. Untuk sensori motorik, indikatornya itu adalah mampu membedakan benda, mampu memahami prosedur dan cara kerja suatu benda, mampu mengekspresikan mimik muka saat diberikan, dan pada aspek yang dikaji praoperasional, di mana indikatornya mampu membedakan warna, mampu membedakan benda mati dan benda hidup, mampu menggunakan intuisi mereka untuk menjawab. Selanjutnya, operasional konkret, di mana indikatornya mampu memahami perubahan bentuk benda dan mampu membedakan karakteristik benda. Selanjutnya, operasional formal, indikatornya mampu berpikir logis, mampu membuat hipotesa. Yang selanjutnya, teori moral, di mana aspek yang dikajinya ada dua, yaitu prakonvensional dan konvensional. Untuk prakonvensional itu sendiri, indikatornya yakni menghormati orang yang lebih tua darinya, mengikuti peraturan yang ada di sekolah,
tidak memotong pembicaraan orang, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan kelas, paham jika dirinya berbuat salah, sadar ketika diberi hukuman. Nah, untuk yang terakhir, konvensional, di mana indikatornya bertindak sesuai aturan, meminta pendapat orang lain mengenai apa yang diperbuat, aktif dalam berbagai kegiatan baik itu akademik dan non-akademik, dan mulai belajar mengenai tanggung jawab. Berikut adalah panduan observasi yang saya lakukan ketika menganalisis karakteristik peserta didik sesuai dengan teori perkembangan peserta didik yang dilaksanakan di tempat PPL. Eh, Bila ada saran dari rekan-rekan, baik ibu maupun rekan-rekan sekalian, saya sangat menunggu saran terkait panduan observasi yang telah saya buat. Sekian pemaparan panduan observasi yang saya buat. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita selaku calon guru profesional dalam mengetahui perkembangan peserta didik di kelasnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.